Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Saat ini kita akan mempelajari agama, pelajaran yang ketiga. Pada minggu yang lalu kita sudah pelajari pelajaran yang pertama dan juga pelajaran yang kedua, dan saat ini ke pelajaran yang ketiga. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, hadirlah Engkau di tengah-tengah pembelajaran kami ini, agar kami dapat memahami akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak semuanya, boleh dilihat layar yang ada di handphonenya. Di sana ada membuat teksnya. Judulnya Yesus pergi ke Getsemani. Pada pelajaran yang kedua, yaitu di sana membahas tentang makan malam Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka sambil perjamuan kudus ya. Nah, setelah mereka selesai melakukan perjamuan kudus, maka Yesus bersama dengan ke-12 muridnya atau sahabat-sahabatnya berangkat menuju Taman Getsemani. Dan di dalam perjalanan Yesus berbicara dengan murid-muridnya ya. Lalu Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Sahabat-sahabatku, kalian akan pergi meninggalkan aku, dan bahkan kalian akan melarikan diri daripada aku." Itulah kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Lalu Petrus langsung menjawab, mewakili daripada teman-temannya ya. Lalu dikatakan Petrus, "Oh tidak Tuhan, tidak Guru. Tidak mungkin kami meninggalkan Engkau. Engkau adalah sahabat kami juga." Itulah yang dikatakan Petrus kepada Yesus. Lalu Yesus langsung jawab, "Petrus, malam ini dan bahkan besok pagi sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Engkau akan mengatakan kepada orang-orang bahwa engkau tidak mengenal aku." Itulah kata Yesus kepada Petrus. "Engkau akan menyangkal aku 3 kali Petrus sebelum ayam berkokok." Nah, sambil melanjutkan perjalanan mereka menuju Taman Getsemani, Yesus berbincang-bincang kepada murid-muridnya di dalam perjalanan tersebut. Lalu Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Aku akan pergi ke rumah Bapakku, aku akan naik ke surga. Tapi sahabat-sahabatku, aku tidak akan pernah melupakan engkau, melupakan kalian semuanya, karena kalian adalah sahabatku. Dan apa yang aku lakukan kepada kalian semuanya, lakukanlah itu kepada orang lain." Itulah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, lalu pada saat itu tibalah mereka di gerbang Taman Getsemani. Yesus memilih 3 muridnya, yang mana dia pilih yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk ke dalam Taman Getsemani. Sedangkan murid-murid yang lain mereka tinggal di gerbangnya ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengikuti Yesus, dan Yesus katakan, "Marilah ikutlah kepadaku untuk berdoa. Aku akan berdoa kepada Bapakku." Itulah yang dimintakan Yesus kepada ketiga muridnya tersebut. Nah, setelah itu Yesus pergi ke tempatnya yang sering berdoa. Di sana dia berdoa, sementara ketiga sahabatnya yaitu Petrus dan Yakobus serta Yohanes tersebut, mereka tidak berdoa ya. Mereka malah tertidur. Nah, lalu Yesus di sana mengatakan di dalam doanya kepada Bapaknya, "Bapa, apakah tidak ada lagi cara yang lain yang harus Engkau berikan kepadaku untuk menebus dosa-dosaku?" Dia di sana merasa bahwa dia akan sebentar lagi akan mati ya. Dia tahu bahwa dirinya sebentar lagi akan mati. Nah, lalu dia merasa sedih. Apa cara yang harus dia lakukan?
untuk menebus dosa-dosa manusia, tetapi semuanya itu sudah kehendak Bapanya. Lalu Yesus kembali kepada murid-muridnya yang ketiga tersebut, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ternyata Yesus lihat mereka bukan berdoa, mereka tertidur. Lalu Yesus membangunkan muridnya tersebut, temannya itu. Lalu Yesus mengharapkan kepada mereka agar mereka ikut berdoa lagi. Nah, setelah itu saat Yesus berdoa, datang setan untuk memengaruhi pikiran Yesus. Bagaimana supaya Yesus itu tidak mati, ya? Tetapi Yesus harus memutuskan dia harus mati karena dia ingin menebus dosa-dosa manusia, yaitu siapa? Saya dan anak-anak sekalian, semuanya kita manusia yang ada di dunia ini. Itulah yang Yesus lakukan. Dia harus mati, rela digantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia melawan pengaruh setan tersebut, dan dia tetap putuskan walaupun dia dalam keadaan bersedih. Tetapi sahabatnya, yaitu malaikat Gabriel, datang menghibur Yesus, bahwa Gabriel mengatakan kepada Yesus bahwa Bapanya yang di surga sangat mengasihi Yesus. Nah, jadi anak-anak semuanya, betapa baiknya Yesus itu kepada kita. Dia rela mati. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu disiksa, dicambuk, ya, dimahkotai duri, digantung lagi di kayu salib? Itu bukan karena kesalahan Yesus, ya. Yesus tidak pernah bersalah, tetapi itu oleh karena dosa-dosa kita manusia. Jadi anak-anak semuanya, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini, hendaknya kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, Yesus berkata tidak kepada setan, ya, sehingga dia menolak apa yang dikatakan setan, ya. Dia menolak apa yang dikatakan setan, bahwa Yesus itu memang harus memutuskan untuk mati. Jadi sangat berat keputusan Yesus ini. Dia harus minta, dia harus tetap mati untuk dosa-dosa kita manusia. Jadi apa yang kita harus lakukan sebagai manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita itu harus melakukan yang terbaik. Kita harus menolong sesama kita, sama seperti Yesus sudah menolong kita. Dia sudah menolong kita melalui darahnya tercucur, ya, tercurah hanya untuk dosa-dosa kita. Jadi anak-anak, kalau ada teman kita yang perlu bantuan, kita harus tolong. Karena apa yang dikatakan Yesus, lakukanlah apa yang sama seperti yang saya lakukan kepadamu. Itulah yang diucapkan kepada murid-muridnya. Jadi kiranya kita saat mendengarkan firman Tuhan ini, ada baiknya kita mengikuti langkah-langkah daripada Yesus, supaya kita sama seperti Yesus, berkarakter seperti Yesus. Baik, anak-anak sekalian, di sana ada kata-kata untuk dipelajari. Nah, kata-kata untuk dipelajari ini, nak, yaitu mulai aku percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Bapa yang datang dari surga ke dunia dan mengasihi kita, masing-masing kita. Dia mengajarkan kita untuk selalu gembira sampai akhir. Dia mati di kayu salib, dia sekarang kita menyebutnya juru selamat dan Kristus yang disalibkan. Nah, ini anak-anak boleh dicatat ke buku tulisnya, dan juga Matius 26 ayat 39 kamu catat di buku tulismu. Kata-kata untuk dipelajari ditulis, lalu Matius 26 ayat 39 juga ditulis ke buku catatannya. Setelah ditulis, kamu boleh kerjakan tugas ini, ya. Kamu boleh kerjakan tugas ini, nak. Lembar kerja pelajaran ketiga ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, tuliskan kata-kata yang hilang pada tempat kosong di bawah ini. Nah,
Di situ ada kata-kata yang hilang ya. 3 murid Yesus menemani Yesus di taman. Mereka adalah siapa-siapa saja itu. Nah, itu kamu kerjakan di buku tulismu. Dan yang nomor 2, kamu tulis sebuah doa kepada Yesus sesuai dengan ada yang masih kosong, kata-kata di situ yang masih kosong kamu lengkapi bagaimana bahasamu untuk berdoa kepada Tuhan. Ini nomor 1 dan nomor 2 kamu kerjakan di buku tulismu, lalu nanti kamu fotokan, lalu langsung kirim ke WhatsApp mem sendiri. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi kita pada saat ini, firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami pelajari. Jadikan kami ya Tuhan menjadi manusia yang suka menolong sesama, sama seperti Engkau menolong kami. Engkau sudah rela mati digantung di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Kami mohon ampun ya Tuhan, masih banyak lagi dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau hapuskan itu agar kami layak di hadapan-Mu. Jadikan kami ya Bapa menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkan doa kami di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa tugasnya agar dikerjakan di rumah. Setelah itu dikirim ke WhatsApp mem sendiri. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.